Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja, dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa Mutiara Senja yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah mempunyai tingkatan yang sangat tinggi di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Bagaimana ketika di dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk birrul walidain didahului dengan perintah untuk bertauhid. Sebagaimana kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika Allah perintahkan, Tuhan memerintahkan untuk menyembah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di ayat yang lain yaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lainnya, dan kepada bapak dan ibumu berbuatlah baik atau berbaktilah sebakti-baktinya. Ini menunjukkan bahwasannya birrul walidain, yaitu dia sesuatu yang sangat penting di dalam agama kita, sehingga mendekati pentingnya dalam bertauhid bagi seorang muslim. Bahkan bagi mereka para pencari dunia, mereka akan sangat memperhatikan orang tua mereka, sehingga ada pepatah yang mengatakan bahwasannya jadikan orang tuamu layaknya raja, maka rezekimu akan seperti raja. Pemirsa Mutiara Senja yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pengorbanan orang tua kita Allah ceritakan di Al-Quranul Karim, di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain wa wassayna, dan kami perintahkan manusia berbakti kepada kedua orang tua mereka, ibunya yang mengandung dirinya selama 9 bulan, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah, wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya
dan menyusuinya dalam 2 tahun. Anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wa liwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepadakulah kamu kembali. Bagaimana pengorbanan seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kita bayangkan perempuan yang begitu lemah dan dia membawa beban di dalam perutnya, kemana-mana dia bawa, bahkan tidur pun ibu kita tidak senyaman biasanya. Kadang miring ke kanan, kadang miring ke kiri. Setelah itu, ketika makan, beliau pun tidak selera. Kadang mual, atau bahkan kadang muntah karena mengandung kita, karena bawaan dari kita, sehingga ibu kita tidak selera makan. Bahkan ketika kita dilahirkan, ibu kita bertaruh nyawa demi kita. Andai kata dokter itu mengatakan, ya ibu, ini harus memilih antara ibu dengan bayinya, siapa yang akan hidup, maka ibu kita akan memilih kita, rela mengorbankan jiwanya demi kita. Dan ketika kita lahir, kita masih merepotkannya. Bayangkan, selama 2 tahun kita disusuinya. Ketika ibu nyenyak tidur, kita ganggu dengan tangisan kita karena kita lapar ataupun kita haus. Ketika ibu lagi enak-enaknya makan, kita ganggu dia dengan tangisan kita pula, karena kita BAB atau BAK. Banyak pengorbanan ibu yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, dan tentu saja kita tidak bisa membalasnya. Begitu pula dengan pengorbanan seorang bapak, yaitu keringat yang paling mahal adalah keringat seorang bapak. Bagaimana kita dibesarkan dari keringatnya. Maka ada sabda Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika, kamu dan harta-hartamu adalah kepunyaan bapakmu. Itu merujuk dari hadis yang ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh laki-laki. Dalam hadis riwayat Tabrani dan dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang anak muda mengadu kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku. Mendengar pengaduan anak muda itu, Rasul berkata, pergilah kamu dan bawa bapakmu ke sini. Setelah anak muda itu berlalu, malaikat Jibril alaihissalam turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. Jibril berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla menyampaikan salam untukmu dan berpesan, kalau orang tuanya datang, engkau harus menanyakan apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengar oleh telinganya. Tak lama anak muda itu datang bersama bapaknya. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada orang tua itu, mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya? Sang ayah yang sudah tua itu menjawab, tanyakan saja kepadanya ya Rasulullah, bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa orang amati, yaitu saudara ayahnya atau kholati, saudara ibunya, dan untuk keperluan saya sendiri. Rasulullah SAW bersabda lagi, lupakanlah hal itu. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tidak didengar oleh telingamu. Maka wajah keriput lelaki tua itu
Dia berkata, demi Allah, ya Rasulullah, dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menambah kuat keimananku. Dengan kerasulanmu, memang saya pernah menangisi nasib malangku, dan kedua telingaku tidak pernah mendengarnya. Rasulullah SAW mendesak, katakanlah, aku ingin mendengarnya. Orang tua itu berkata dengan air mata yang berlinang, saya mengatakan kepadanya kata-kata ini, aku mengasuhmu sejak bayi dan memelihara waktu muda. Semua hasil jerih payahku kau minum dan kau rebut puas. Bila kau sakit di malam hari, hatiku gundah dan gelisah lantaran sakit dan deritamu. Aku tak bisa tidur dan resah. Bagi akulah yang sakit, bukan kau yang menderita. Lalu air mataku berlinang-linang dan mengucur deras. Hatiku takut engkau disambar maut. Padahal aku tahu ajal pasti datang. Setelah engkau dewasa dan mencapai apa yang kau cita-citakan, kau balas aku dengan kekerasan, kekasaran, dan kekejaman, seolah-olah pemberi kenikmatan itu dan keutamaan. Sayang, kau tak mampu penuhi hak bapakmu. Kau perlakukan aku seperti tetangga jauhmu. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku, seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu. Seakan-akan kesejukan bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan. Selanjutnya Jabir berkata, pada saat itu Nabi langsung memegangi ujung baju pada leher anak itu, seraya berkata, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Disinilah pengorbanan seorang ayah yang begitu berat, begitu keras dalam menjalani kehidupan. Beliau mencari nafkah. Dari itu semua kita bisa mengambil gambaran kecil pengorbanan seorang ibu dan pengorbanan seorang bapak yang tidak bisa kita balas dengan sesuatu apapun. Meskipun kita memiliki satu isi bumi ini, satu isi dunia ini, tetap kita tidak bisa membalasnya. Pemirsa, mutiara sin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Orang tua kita, ibu dan bapak kita adalah manusia biasa, bukan malaikat. Manusia biasa yang mempunyai salah dan khilaf. Karena ibu bapak kita seperti kita yang hanya manusia. Akan tetapi bagaimanapun ibu kita, bagaimanapun bapak kita tetaplah anaknya. Kita wajib menghormatinya, kita wajib berbakti kepadanya. Karena ini adalah syariat Islam. Dan ini bukan hanya urusan kita membalas jasa ataupun membalas budi. Bahkan bukan hanya sekedar kesopanan ataupun kepatutan yang biasa kepada orang tua. Akan tetapi ini sebuah kewajiban bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingat, walaupun orang tua kita mempunyai salah kepada kita, menyakiti hati kita tidak boleh menyakitinya. Sebagaimana firman Allah, wala taqul lahum uf. Para ulama menjelaskan bahwasanya uf adalah kata yang paling ringan. Jika ada kata kekesalan yang lebih ringan dari itu, mungkin itu akan dipakai. Tapi uf adalah kata yang paling ringan. Apalagi kita menghardiknya ataupun memarahi
kedua orang tua kita sakit hati, maka neraka bagi kita ketika kita menghardik, ketika kita menyakiti hatinya. Ingat, kedua orang tua kita adalah surga yang paling dekat dan yang biasanya kita lupakan. Ridho Allah fi ridho walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain, yaitu ridhonya Allah ada di ridho orang tua kita, dan murkanya Allah ada di murka orang tua kita. Ketika orang tua kita murka, maka Allah akan murka. Tapi ketika orang tua kita ridho, maka Allah akan ridho. Dan ketika Allah sudah ridho, maka segala urusan yang ada di dunia ini akan lurus. Kehidupan kita akan seperti jalan tol, yaitu dia tanpa hambatan ketika orang tua kita ridho. Maka dari itu, marilah kita menjadi anak-anak yang berbakti sebakti-baktinya kepada kedua orang tua kita. Salah satu bentuk bakti kita yaitu kita menjadi anak yang soleh. Karena dengan doa anak yang soleh, kita akan menyelamatkan kedua orang tua kita di akhirat kelak dan di alam kuburnya nanti. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah beri kekuatan kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, serta hamba-hambanya yang bisa membaktikan diri kita kepada kedua orang tua kita sebakti-bakti. Akhirul kalam, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islah.